Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi video ini akan saya coba jelasin perihal jawaban-jawaban soal ulangan minggu kemarin ya. Dan tentunya maksud dan tujuan saya adalah agar kalian bisa belajar berulang kali lewat video ini. Semoga bisa membantu proses remedialnya. Oke, langsung aja nomor 1. Hal yang menjadi pusat perhatian dalam mengamati gejala gejala perubahan kalau adalah pengertian dari yang namanya sistem. Ya, sistem. Oke, nomor 2. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari hukum. Hukum atau ada orang yang nyebutnya azas, kekekalan energi. Atau ada yang juga asas Black boleh, atau juga ada yang menyebutkan hukum termodinamika pertama, boleh kayak gitu. Oke, nomor 3, ini gampang ya, ini tertutup. Dapat mengalami pertukaran energi tetapi tidak dapat mengalami pertukaran energi tetapi tidak dapat mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Itu sistem tertutup, yaitu C. Semua hal yang di luar sistem yang mempengaruhi keadaan sistem baik secara langsung dan tidak langsung adalah pengertian dari lingkungan. Oke. Nomor 5, peristiwa kayu terbakar pada momen api unggun. Ini api unggun berarti energinya dari dalam keluar ekso ya, eksoterm atau eksotermik boleh. Ini dalam kajian termokimia peristiwa fotosintesis matahari. Endoterm. Jenis kamar adiabatik dalam kondisi kondisi adiabatik adalah kondisi di mana tidak terjadi pertukaran dalam kurung keluar atau masuk ya, kalor atau panas pada kalori meter itu sendiri. Oke. Sistem membebaskan kalor, Q itu dari lambang kalor akan bertanda sistem membebaskan kalor. Ini eksotermik ya, berarti negatif, bertanda negatif. Negatif. Reaksi berjalan spontan atau cepat atau kolektif. Ada yang menyebut kolektif juga, yang isi kolektif maksudnya boleh. Spontan, cepat atau kolektif sama.
Saya benerin. Hal ini menjadi ini EXO ya. Oke, saya lanjutkan. Sorry tadi terjeda, ada kegiatan yang lain. Nomor 9 ya. Ketika sedang melakukan praktikum di sebuah lab, seorang siswa tanpa disengaja membakar satu molekul senyawa metana, di mana reaksi tersebut memiliki entalpi reaksi sebesar 1 kJ per mol. Tuliskan deskripsi di atas dalam persamaan termokimia. Asumsikan proses pembakarannya adalah pembakaran sempurna. Oke, jadi soal ini ada soal narasi. Dan langkah pertama, kalau kalian memang mau mengisi soal ini adalah harus tahu rumus kimia dari yang namanya senyawa metana. Jadi terkait materi di awal semester, tata nama itu karbon ya, alkana, alkena, alkuna ini. Dan yang kedua adalah proses pembakaran yang sempurna. Jadi maksud saya adalah kelas 11 itu sudah harus menjadi pengetahuan umum reaksi pembakaran sempurna itu kayak gimana gitu. Dan sudah saya sering ngulas di kelas bahwasanya reaksi pembakaran sempurna itu selalu apapun yang dibakar selalu hasilnya adalah karbon dioksida dan air. Jadi dan terakhir adalah soal ini adalah meminta kalian menulis dalam persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang selalu dilengkapi dengan nilai nilai entalpi reaksinya. Dalam hal ini simbolik delta H itu loh yang sering kita bahas di kelas. Oke. Jadi metana itu rumus kimianya adalah mana ya? Saya di sini juga punya soal yang memang reaksi pembakaran metana. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah kira-kira seperti ini. CH4 direaksikan atau ditambah ya dalam menulis persamaan itu kan kira-kira kayak gitu. Ditambah dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan molekul air. Dan tapi ingat delta H-nya adalah tadi disesuaikan di soal adalah 1 kJ ya. Dan reaksi pembakaran metana itu adalah sejenis reaksi eksoterm ya. Dalam artian nanti hasilnya juga -1 gitu, -1 kJ per mol gitu. Apalagi ya, oh ya saya lupa tadi, apapun yang dibakar dan kalau diasumsikan reaksi pembakaran sempurna ya ini seperti ini, selalu bereaksi dengan oksigen dan hasilnya selalu karbon dioksida dan molekul air. Dan nanti kalau ketemu soal hal yang lain misalnya propana, propuna ataupun apapun itu gitu, kalau memang toh pembakaran sempurna akan selalu seperti ini, selalu bereaksi dengan oksigen menghasilkan 2 molekul utama ini. Jadi jawaban nomor 9 adalah kira-kira seperti ini. Cuman yang perlu diperhatikan adalah untuk besaran jumlah entalpi reaksinya adalah -1. Kenapa -1? Ingat ini reaksi pembakaran. Yang namanya reaksi pembakaran dan ini terjadi di lingkungan lab tadi berarti dia adalah sejenis EXO. Jadi panasnya justru dari apa ya, boleh dikatakan dari sistemnya itu sendiri dia keluar gitu, diserap oleh lingkungan sekitar. Oke, kira-kira kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah nomor 10, pengertian delta HF standar. Oke, saya simpel aja ya. Adalah besarnya energi yang dibutuhkan dalam pembentukan 1 mol senyawa ya. Besarnya energi yang dibutuhkan dalam pembentukan 1 mol senyawa. Dan perlu diperhatikan bahwasanya setiap senyawa
maksudnya misalnya kan senyawa banyak ya, itu besarnya energinya ini adalah tentunya tidak sama antar satu senyawa dengan senyawa yang lain. Pun halnya meskipun sama, maksudnya antara senyawa yang sama misalnya air itu berbeda fasa, itu pun mempunyai nilai delta HF yang berbeda-beda. Misalnya air dalam fasa liquid itu akan berbeda delta HF-nya dengan fasa misalnya gas ataupun yang fasa solid. Makanya dalam soal menghitung entalpi dengan delta HF ini perlu diperhatikan bahwasanya Anda harus jeli perihal seperti ini. Fasanya akan sangat berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Oke, kira-kira kayak gitu. Nomor 10 udah. Besarnya energi yang dibutuhkan dalam pembentukan 1 mol senyawa. Oke, saya buat merah. Untuk nomor 11 nanti saya lanjutkan di, saya butuh coret-coret langsung ini ya. Pakai apa ya? Oke, kita lanjutkan nomor 11. Soal apa ya ini ya? Menghitung entalpi dengan kalorimeter. Oke, kita baca dulu soalnya. Pada pelarutan 29 gram kristal NaCl ArNa 23 ArCl adalah 35 dalam 10 ml air, terjadi kenaikan suhu sebesar 300 Kelvin menjadi 305 derajat Kelvin. Jika kalor jenis larutan adalah sebesar 4,2 Joule per gram Celcius dan massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter, jika proses pelarutan merupakan jenis reaksi endoterm, nah ini perhatikan, karena nanti bisa jadi hitungan akhirnya adalah bernilai negatif, tapi karena memang di soal ini dikasih clue ya, soal endoterm berarti dia nanti hasil hitungannya adalah positif. Dan kalor dari kalorimeter diabaikan, maka berapakah besar perubahan entalpi pada pelarutan garam ini? Oke. Jadi mungkin seperti biasa ya, soal seperti ini kita tulis diketahui. Di sini ada massa garam ya. Massa NaCl itu 29 gram. Biar cepet aja lah. Kita copy aja. Berarti ini adalah MR totalnya 23 tambah 35 28 ya. Terus apalagi ini yang ada, volume ya, volume air sama dengan 10 mili. Terus apa ini, T1 ya, T1 sama dengan 300K ya, saya copy aja. T2 nya 305. Ingat satuannya adalah perhitungannya nanti ada dalam Celcius, berarti mau nggak mau kan kita rubah Kelvin ini ke Celcius. 0 derajat itu sama dengan 273. Jadi ketika 300 derajat Kelvin ini berapa Celcius, yaitu tinggal 300K dikurangi 273, yaitu sebesar
ya 27 ya. derajat Celcius. Nah, ini T2-nya di soal 305 ya. T2 305 dengan cara yang sama, kita dapat Celcius, konversi ini adalah 305 sekitar 273 32-an ya. Oke, 32. Lalu apalagi ini? C. Kalor jenis larutan C kecil ya, ingat C kecil. Kopi sebesar 4,2. Ini adalah massa jenis air atau massa jenis larutan, maksudnya disamakan dengan air gitu kira-kira, karena informasi pada dasarnya setiap zat atau senyawa mempunyai massa jenis yang berbeda-beda. Cuman di soal ini agar lebih mudah kita memahaminya, itu dikatakan bahwasanya massa jenis zat larutan garam ini adalah disamakan dengan air, kira-kira kayak gitu, maksudnya adalah sebesar 1 gram per mili. Oke, udah. Apalagi ini? Udah, nggak ada. Dan mungkin endoterm gitu ya. Jangan lupa ini adalah reaksi endoterm. Lalu ditanya apa yang ditanya ini? Besar perubahan entalpi. Perubahan entalpi berarti delta ya. Delta H reaksi gitu, reaksi pelarutan tentunya. Saya copy aja ya. Ada derajatnya sebenarnya mah ya. Mana ya? Nggak bisa lagi dia. Delta H. Nah, oke, ditanya delta H. Oke, jawab. Rumusnya itu kalau delta H itu adalah saya pakai equation aja ya. Ke bawah dia. Delta H itu sama dengan min ya, min Q dibagi mol. Nah, Q-nya itu sendiri adalah gimana Q gitu maksudnya ya. Dimana Q itu sendiri adalah apa ya, M kali C kecil dikali delta T.
Nah, oke. Dan di soal kita itu nggak ada C kecil ada, ya kan? Sorry, ini C kecil ya. Masa kalor jenis. Kalau C besar itu kapasitas kalor. Kalor jenis ada, terus delta T itu tidak ada, cuman kita bisa dapat dari perhitungan ini ya. Jadi delta T itu adalah saya langsung jawab di sini aja ya. Delta T itu adalah sama dengan T2 dikurangi T1. Jadi dalam hal ini adalah T2 itu 32 derajat dikurangi 27 sama dengan 5 derajat Celcius ya. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, kita dapat delta T, terus C-nya ada, tinggal M. M-nya atau masanya di sini perlu diperhatikan, ini bukan massa garam ya. Ini adalah, ingat Ki di sini adalah Ki larutan ya. Kalor air atau kalor dari larutan. Jadi di sini adalah masanya adalah massa dari air gitu. Atau larutan. Jika nanti di soal yang lain misalnya Anda menemukan larutannya adalah bukan air dan misalnya zat apa gitu, dan dari apa namanya massa jenis zat pelarutannya itu disebutkan misalnya minyak, tentunya tidak sama dengan 1 gram per mililiter, tentunya akan berbeda ya. Ingat baik-baik. Jadi nanti di sini adalah perhitungan massanya adalah massa jenis atau rho itu secara matematis atau secara perumusan menghitung massa itu adalah tinggal Anda kali saja massa dikali volume air itu dapat gram, kan ini ml atau mililiter, ketemu mililiter perkalian kan ini pembagian, ini bisa langsung dicoret jadi sisa gram atau massa itu sendiri ya. Dan memang massa di sini adalah satuannya gram. Anda cek lagi buku Anda. Jadi rho dikali volume itu sama dengan massa. Kalaupun Anda nggak hafal rumusnya kan ini bisa dilihat nanti, ini kan perkalian ya. Ini sekali lagi ada per mili dikali dengan ketemu mili lagi, ini bisa dicoret ya. Saya susah jelasinnya, maksudnya nggak bisa langsung coret-coret gitu, maksudnya adalah kalau saya punya apa tuh alat bantu atau minimal layar sentuh makanya enak sih bisa langsung nulis. Cuma nanti saya coba kalau ada uang coba beli apa ya, kayak semacam alat buat nulis ke virtual kayak gitu. Oke, nantilah kapan-kapan. Oke, ini sudah. Jadi masanya tinggal atau kita dapat juga adalah 10 gram ya. Jadi kita tinggal masukin di sini adalah oke. Jadi Ki jadi Ki sama dengan 10 gram dikali 4,2 ya. 4,2 Joule per gram Celcius dikali delta T adalah 5 derajat Celcius. 5 derajat Celcius. Mana Celcius? Oke. 10 kali 4,2 ya. Terus dikali berapa sih? Saya pakai kalkulator ya. Kalkulator.
420 ya, 42 kali 5, 4,2 dikali 10 dikali 5, 42 kali 5, 210 ya, sama dengan 210, sama dengan 210. Apa ini? Lihat satuannya, Joule per gram derajat Celcius. Ini bisa saya langsung coret karena di sini juga per ya. Lihat pembagian ketemu perkalian kayak gini, ini bisa langsung Anda coret. Terus ini juga sama, jadi nanti sisanya adalah 210 J ya, 210 J Q-nya. Dan ingat, rumusan delta H itu adalah min Q per mol. Jadi nanti di sini adalah delta H sama dengan, dan ini Anda konversi dulu ya, 210 ke kJ berarti dibagi 1000, 0,21 kJ ya, atau mungkin juga di akhir juga sama aja lah. Oke, apa ya, ini aja lah, 0,21 kJ kilojoule maksudnya ya. Terus sorry, kita ke sini delta H sama dengan, berarti saya coba masukkan insert lagi, min 0,21 dibagi mol. Nah, molnya ini adalah, ingat kelas 10, rumus mol itu adalah massa dibagi mR. Ini saya sengaja hitungannya seperti ini, maksudnya agar dipermudah dalam perhitungan. 29 dibagi 58 ya, setengah ya, 0,5 mol ya, atau 1/2, 0,5 ya. Ini kalau mau dimasukkan ini kan kJ gitu kan, ini adalah mol, dan hasil akhirnya adalah, ya udah sih, tinggal ngitung berapa ini, tinggal dikali 2 berarti ya. Sama dengan 0,21 kali 2, 0,42 ya. Oke, 0,42 kJ kilojoule per mol. Selesai. Itu nomor 11. Selanjutnya adalah nomor 12. Ini menghitung entalpi dengan hukum Hess ya. Berikut merupakan persamaan reaksi pembentukan senyawa AB3. A dalam fasa solid direaksikan dengan 3/2 B2 dalam fasa liquid menghasilkan AB3 fasa liquid. Jika pembentukan AB3 berlangsung secara tidak spontan, dalam hal ini 2 tahap, maka besarnya entalpi reaksi adalah, perhatikan dengan seksama 2 tahapan reaksi pembentukan AB3. Reaksi yang pertama itu adalah pembentukan AB2 dengan nilai entalpi reaksinya adalah -2, dan reaksi berikutnya adalah AB3 itu dari AB2 plus setengah B2 dengan entalpi reaksi -3. Nah,
Hukum Hess itu adalah tinggal kalian menjumlahkan tahapan-tahapan reaksi yang biasanya dalam soal memang disertakan gitu kan. Cuman ingat, sebelum Anda menjumlahkan, di sini ada 2 reaksi, artinya nanti kita tinggal menjumlahkan kedua reaksi ini tinggal kita jumlahkan. Anda perhatikan atau sudah setarakah reaksi di kiri dan di kanan, dalam artian jumlah atomnya. Dalam hal ini, soal ini saya masih pakai analogi A dan B kayak gitu. Jumlah A di kiri itu sudah sama apa belum, dan seterusnya. B udah sama apa belum. Saya pikir di sini kalau dicek A itu jumlahnya 1 di kiri, di kanan juga 1, B2. Oke, udah. Di sini A, B3, di sini A-nya 1, oke. B-nya 3, di sini ada B2 ditambah setengah B2 artinya 1B, berarti sudah sama. Dan ingat, persamaan termokimia dalam Hess itu adalah Anda berpatokan pada soal yang reaksi pertama dulu sebenarnya. Di sini AB3 itu ada di ruas kanan anak panah ini, sedangkan pada tahapan reaksinya AB3 itu ada di tahapan di sebelah kiri anak panah. Artinya Anda tinggal menjumlahkan 2 reaksi ini, di mana reaksi yang kedua ini Anda perlu membaliknya. Dalam artian, saya coba copy ya. Saya buang dulu jauh-jauh. Nah, ini Anda tinggal membaliknya. Copy, ini taruh sini. Oke. Kok jalan terus? Oke, kira-kira seperti ini. Sudah saya balik. Dan ingat, ketika Anda membalik, bahwasanya energi atau entalpinya tadi juga adalah ikut berubah. Dalam hal ini menjadi positif ya, atau begitu atau enggak kayak gini boleh. Sesudah ini ya Anda tinggal menjumlahkannya saja secara sederhana, makanya saya pakai angka seperti ini agar Anda bisa langsung. Jadi yang saya pengen lihat adalah Anda ngerti gitu hukum Hess kayak gimana penerapannya. Dan ketika Anda sudah membalik seperti ini, langkah selanjutnya adalah Anda tinggal lihat beberapa senyawa yang sama, baik secara atomnya gitu, secara unsurnya sama dan berbeda ruas, Anda bisa langsung coret. Contohnya apa ini? Ini pada reaksi yang pertama, AB2 itu ada di ruas kiri ya. Anda bisa langsung coret dengan si AB2 pada tahap 2 reaksi yang ada di sebelah kiri. Oke, saya tandain kayak gini aja ya. Tuh, ini saya bisa coret. Ini bisa saya coret, saya tandain. Nah, selanjutnya mungkin sudah tidak ada yang bisa dicoret ya. Ini bisa kita langsung turunkan gitu maksudnya. Di sebelah kiri ada A ditambah B. Nah, ini B-nya adalah ada 2 seperti ini, adalah yang 1 B2 ditambah setengah B2, artinya 1B gitu kan. Jadi totalnya ada 3B. Cuman ingat, di sini adalah B2 itu Anda tidak boleh menulis langsung B2, karena ya mungkin karena ini analogi dari oksigen sebenarnya mah, itu maksudnya Anda menulis oksigen itu tidak boleh langsung 3O gitu. Dalam artian harus selalu dalam kondisi diatomik, seperti halnya N2, H2, seperti itu kira-kira maksudnya. Jadi supaya simpel, mungkin sekali lagi ini keterbatasan media saya. Mungkin kalau saya tadi punya alat yang bisa saya nulis secara virtual gitu, enak ini coret-coretnya.
Nah, mungkin langsung aja saya langsung copy ini di hasil reaksi. Oke. Ingat, jangan ada yang tanya lagi 3/2 B2 dari mana ini. B2 ditambah dari yang pada reaksi yang kedua setengah. B2 itu artinya 1B. Jadi penulisannya adalah menggunakan pecahan sederhana ya. 3/2 kali B2 yaitu ya 3B hasil dari sini. Dan ini adalah AB3 dari mana ya? Ini kan sudah tidak ada lagi, ini turun dari sini. Lalu delta-nya adalah copy paste min 2 ditambah 1 ya, sama dengan positif 1. Min 2 ditambah 3 sama dengan positif 1. Oke, saya lupa nomor 11 itu ini min ya. Sorry, saya lupa. Ini negatif. Cuman ingat di soal adalah dia berjenis endoterm ya. Artinya secara perhitungan dari rumus yang diketahui adalah mungkin nilainya negatif karena dia endotermik ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah positif ya, positif 0,42 kJ per mol. Oke, sip. Ini selesai sampai di sini, gini aja ya.